Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang materi SPLDV untuk pertemuan yang kelima. Untuk subtopik penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Pertama, kita akan mereview materi sebelumnya dulu, yaitu perkalian aljabar dan nilai fungsi. Untuk perkalian aljabar meliputi perkalian variabel dengan konstanta, variabel dengan variabel, dan antar suku. Perkalian aljabar lebih dari satu suku menggunakan sifat distributif. Contohnya seperti ini. 3 kali X atau boleh tulis 3 dalam kurung X itu sama dengan 3X ya. Jadi kalau artinya 3X artinya 3 kali X. 2 dikalikan 3X berarti karena ini pertama itu angka saja, yang kedua itu angka dan variabel, maka kita kalikan angka dengan angka. 2 kali 3, 6, berarti hasilnya adalah 6x. 3x kali 4y, berarti angka kita kalikan angka, 3 kalikan 4, 12, x kalikan y, xy, berarti hasilnya 12xy. Terus, kalau 2 dikalikan 2 suku, ya 2 dikalikan 2 suku, 3x dengan min y, maka kita sifat distributif seperti ini ya. 2 kalikan 3x 6x, 2 kali min 5 min 10. 3x dikalikan 2x min y, berarti 3x kali 2x seperti ini. 3x kali 2x berarti 3 kali 2 6, x kali x kuadrat ya, karena ini variabel yang sama, berarti bentuknya pangkat. Berarti 6x kuadrat, 3x kali min y berarti 3xy, 6x kuadrat min 3xy. Terus kalau ada seperti ini maka nggak ada angka, itu artinya min 1 ya. Jadi minnya kita kalikan dengan 4x, minnya juga kita kalikan dengan min 7 seperti ini. Hasilnya adalah min 4x min kali min 7 plus 7. Terus kalau ada seperti ini, maka yang kita kalikan bukan 3x ya, karena ini ada tanda pengurangan, maka pengurangannya atau min 1-nya yang kita kalikan dengan 2x dan min 5 seperti ini. Jadi 3x-nya 3 ikut ya. Sehingga hasilnya adalah 3x min kali 2 min 2x min kali min 5 plus 5. Hasilnya adalah x plus 5. Gimana, jelas ya? Oke, sekarang nilai fungsi. Menentukan nilai fungsi dari suatu fungsi fx sama dengan ax plus b dapat dilakukan dengan mengganti nilai x pada fungsi tersebut. Jadi ini mengganti, itu arahnya nanti ke substitusi ya. Oke, misal untuk x sama dengan 2, maka nilainya adalah f dalam kurung 2 atau f2 ya. Contohnya, diketahui fx sama dengan 5x min 2, tentukan nilai fungsi untuk x sama dengan 3. Karena x sama dengan 3, maka x-nya diganti 3. Seperti ini, f3 5x min 2, jadi 5 kali 3 min 2. Berarti nilai dari f3, 5 kali 3 itu 15 dikurangi 2 ya. 15 kurangi 2 sama dengan 13, jadi f3 sama dengan 13, atau nilai dari x sama dengan 3 sama dengan 13. Contoh yang kedua, diketahui fx sama dengan 4 min px. Jika f min 2 sama dengan 10, tentukan nilai p. Maka pertama kita tulis fungsinya ya. Setelah itu nilainya adalah f min 2, berarti x-nya diganti min 2 ya. Karena posisi x sama dengan ya. Terus 4 dikurangi p min 2. P min 2 berarti min p kali min 2, berarti hasilnya 2p ya. F min 2 nilainya tadi sama dengan 10, berarti 10 sama dengan 4 tambah 2p. Berarti 2p sama dengan 4-nya pindah ruas jadi pengurangan 10 min 4, yaitu 6 sama dengan 2p. Sehingga p-nya ketemu 3. Mana, jelas ya? Oke, kita ke metode substitusi pada SPLDV. Metode substitusi yaitu metode yang mengganti atau mensubstitusi salah satu variabel sehingga tersisa variabel yang lain yang selanjutnya dicari nilai yang sesuai. Nah, karena pada SPLDV itu ada 2 variabel, maka dilakukan sebanyak 2 kali agar kedua variabelnya ketemu. Misal,
Jika pada SPLDV tersebut ada variabel X dan Y, maka langkah pertama, lihat dari kedua persamaan, adakah variabel yang koefisiennya 1 atau min 1. Jadi ini penggunanya biar mudah ya. Atau yang mudah untuk diubah menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Kenapa? Karena substitusi ini biasanya dipilih kalau variabelnya itu ada yang koefisiennya 1 dan min 1, atau yang mudah untuk diubah jadi X sama dengan atau Y sama dengan. Kalau tidak gitu akan susah karena bentuknya nanti pecah. Contohnya, tentukan nilai X dan Y dari 4X plus Y sama dengan 5, 3X min 2Y sama dengan 12. Kalau kita lihat ini ya, X-nya koefisiennya 4, Y-nya koefisiennya 1, X-nya yang pertama kedua, X-nya koefisien 3, Y-nya min 2, maka yang paling mudah untuk jadikan X sama dengan atau Y sama dengan, itu kita cari yang koefisien 1, yaitu Y. Kenapa? Kalau kita cari Y sama dengan kan mudah, tinggal 4X-nya dipindah, tanpa kita membagi ya. Jadi kita pilih yang Y ya. Oke, jelas? Setelah itu karena kita milih yang Y, berarti Y sama dengan 4X-nya kita tinggal pindah. Jadi min 4X. Ini berarti langkah pertama sudah selesai. Karena sudah ketemu salah satu dari X sama dengan atau Y sama dengan. Terus langkah yang kedua, ganti atau substitusi X sama dengan atau Y sama dengan yang dihasilkan dari langkah pertama. Karena langkah pertama yang kita hasil adalah Y sama dengan 5 min 4X. Ya, berarti kita gunakan yang ini. Ke persamaan yang lain. Jadi tadi kita gunakan persamaan yang ini ya. Berarti persamaan yang lain, berarti persamaan yang ini, yang kedua. Berarti nilai ini Y sama dengan min 54X ya. Kita substitusi ke persamaan yang belum digunakan, yaitu 3X min 2Y sama dengan 12. Karena kita ganti sama dengan nilai fungsi ya, berarti nilai Y di sini, ya, kita ganti dengan 5 min 4X. Kenapa? Karena Y itu nilainya setara dengan 5 min 4X. Berarti hasilnya adalah 3X. Y-nya kita ganti dengan 5 min 4X. Karena ini perkalian min 2 dengan 2 suku, maka sifatnya distributif. 3X min 2 kali 5 min 10, min 2 kali min 4, 8X. Terus ternyata ada suku yang jenis, yaitu 3X dan 8X. Berarti berapa? 11X min 10 ya, sama dengan 12. Berarti 11X sama dengan min 10-nya pindah ruas jadi plus 10. Di 11X sama dengan 22. X-nya ketemu berapa? Betul, ketemu 2. Dari 22 dibagi 11. Kita baru menemukan X sama dengan 2. Y-nya belum ketemu. Maka agar Y-nya ketemu, kita substitusi hasil langkah kedua ke hasil langkah pertama. Hasil langkah kedua ini, hasil langkah pertama ini, maka kita substitusi X sama dengan 2, kita masukkan ke langkah pertama, yaitu Y sama dengan 5 min 4X. Berarti Y sama dengan X-nya diganti 2, seperti ini. 5 dikurangi 4 kali 2, 4 kali 2, 8. Berarti hasilnya Y sama dengan 5 kurangi 8. 5 kurangi 8 berapa? Min 3. Ini min 3 ya. Oke. Contoh yang pertama. Tentukan nilai X dan Y dari 2X min 5Y sama dengan 17 dan X tambah 3Y sama dengan min 8. Oke. Pertama, kita cari variabel yang koefisiennya 1 atau min 1. Maka kita lihat ternyata yang koefisien 1 adalah X ini ya, koefisiennya 1. Maka kita pilih yang ini. Kita pilih berarti X sama dengan min 8, 3Y-nya pindah ruas jadi min 3Y. Berarti langkah pertama sudah selesai. Karena sudah bentuk X sama dengan ya. Terus langkah yang kedua kita substitusi yang pertama. Kita substitusi hasil langkah pertama ini ya ke persamaan yang belum digunakan, yaitu 2X min 5Y sama dengan 17. Sehingga dari sini X-nya kita ganti. Kita ganti dengan min 8 min 3Y. 2 kali min 8 min 16.
2 kali min 3Y min 6Y seperti ini. Terus min 5Y nya tetap. Di sini ada dua suku yang sejenis, yaitu min 6Y dan min 5Y. Kita selesaikan dulu jadi min 11Y ya. Berarti min 16 min 11Y sama dengan 17. Terus agar Y nya ketemu, maka min 16 nya kita pindah. Jadi min 11Y sama dengan 17. Min 16 kita pindah jadi plus 16. Berarti min 11Y sama dengan 17 tambah 16, 33. Berarti Y nya ketemu min 3. Nah, jelas ya. Oke. Setelah itu langkah yang ketiga, yaitu kita lakukan substitusi yang kedua, yaitu hasil dari langkah kedua disubstitusi ke persamaan pertama seperti ini. Persamaan pertama kan ini kan ya. Berarti kita ganti Y nya dengan min 3. Berarti X sama dengan min 8 min 3 kali min 3. Y nya ganti min 3. Berarti X sama dengan min 8 min 3 kali min 3 plus 9. Min 8 tambah 9 betul sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1, min 3. Kenapa? Karena X nya 1, Y nya min 3. Oke, sekarang contoh yang kedua. Tentukan nilai X dan Y dari min X tambah 6Y sama dengan 16 dan 3X plus 2Y sama dengan min 8. Oke. Ini kita cari yang nilai koefisiennya 1 atau min 1. Dari sini kita peroleh yang 1 atau min 1, berarti yang ini ya. Oke. Karena ini min X, biar mudah ya, kita jadikan ke X. Maka X-nya yang kita pindah dulu. Yang awalnya di kiri jadi di kanan. 6Y-nya tetap ya. Terus 16-nya kita ubah ke sebelah kiri yang awalnya di kanan. Jadi min 16. Oke, berarti langkah pertama sudah selesai. Karena sudah ketemu X sama dengan, walaupun X-nya taruh sebelah kanan ya. Sama aja. Min 16 tambah 6Y sama dengan X, atau boleh tulis X sama dengan min 16 tambah 6Y. Sama saja ya. Terus kita lakukan substitusi yang pertama, yaitu hasil langkah pertama kita masukkan ke persamaan yang digunakan. Tadi karena kita gunakan yang kiri, maka kita masukkan ke 3X plus 2Y sama dengan min 8 ya. Terus X-nya kita ganti seperti ini. 3 kali min 16 min 48, 3 kali 6Y 18Y. Seperti ini. Ditambah 2Y sama dengan min 8. Jadi 2Y sama min 8 tetap ya. Terus ada suku yang sejenis, yaitu 18Y dan 2Y. Berarti berapa? 20Y. Berarti 48 sama dengan 20Y sama dengan min 8. Agar Y nya ketemu, min 48 pindah ruas seperti ini. Jadi plus 48. Sehingga 20Y sama dengan min 8 tambah 48 sama dengan 40. Sehingga Y nya ketemu 2. Dari 40 dibagi 20. Karena sudah ketemu Y sama dengan 2, maka kita lakukan substitusi yang kedua, yaitu memasukkan Y sama dengan 2, hasil langkah kedua, kita masukkan ke, atau kita substitusi ke hasil langkah pertama, yaitu X sama dengan min 16 ditambah 6Y. Kita ganti Y nya dengan 2 seperti ini. 6 kali 2, 12, berarti min 16 tambah 12. Min 16 tambah 12 berapa? Betul, negatif 4. Sehingga himpunan penyelesaian adalah negatif 4,2. Artinya X-nya min 4 atau negatif 4, Y-nya sama dengan 2. Mana jelas ya? Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan nilai X dan Y dari 6X min Y sama dengan min 8 dan 3X min 5Y sama dengan 14. Pertama kita lihat, cari koefisien yang 1 atau min 1. Berarti kalau kita lihat ini, ternyata Y-nya yang koefisiennya min 1. Sama, karena ini min, maka biar mudah ya, kita jadikan plus Y ya, karena ini min Y. Maka yang awalnya di kiri, agar dia jadi plus, maka kita pindah ke sebelah kanan ya. Y-nya kita ubah ke sebelah kanan. Min 8 yang awalnya di kanan, kita ubah ke sebelah kiri jadi plus 8. Karena sudah bentuknya Y sama dengan, maka langkah pertama sudah selesai.
Selanjutnya kita substitusi hasil langkah pertama, yaitu Y sama dengan 6X plus 8. Kita substitusi ke persamaan yang belum digunakan, yaitu 3X min 5Y sama dengan 14. Kita substitusi atau kita ganti Y-nya dengan 6X tambah 8 seperti ini. Min 5 kali 6X min 30, min 5 kali 6 min 40, seperti itu ya. Ada sukunya sejenis, yaitu 3X dengan min 30X. 3X kurangi 30X berarti min 27X, min 40 sama 14. Agar X-nya ketemu, min 40 dipindah. Seperti ini. Jadi plus 40. 14 tambah 40, 54. Berarti min 27X sama dengan 54. Sehingga X-nya ketemu, 54 bagi min 27 sama dengan min 2. Tuh. X-nya sudah ketemu. Sekarang kita lakukan substitusi yang kedua, yaitu memasukkan X sama dengan min 2 ke persamaan hasil langkah pertama, yaitu Y sama dengan 6X plus 8. Kita ganti X-nya dengan min 2. Seperti ini. 6 kali min 2, min 12 ditambah 8. Berarti Y-nya ketemu negatif 4. X-nya sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 2, min 4. Kenapa? Karena X-nya min 2, Y-nya min 4. Sekarang tentukan nilai X dan Y dari persamaan ini. Oh, ternyata ini tidak ada yang koefisiennya 1. Bagaimana ini? Kalau misalkan kita maksakan menggunakan substitusi, bisa kita gunakan. Kenapa? Karena cari yang mudah untuk jadikan X sama dengan atau Y sama dengan. Kalau kita lihat ini angkanya 2, 4, 10, 7, 3, 1. Maka kita pilih 2X. Kenapa kita pilih 2X? Kalau semuanya ini kita bagi 2 ya, maka ini jadi X. 4-nya jadi 2Y, 10-nya jadi 5. Semuanya bilangan bulat. Jadi kita pilih ini, kita bagi 2. X tambah 2Y sama dengan 5. Nah, karena kita tadi pilih X, berarti X-nya sama dengan berapa ini? X sama dengan 5, 2Y-nya dipindah ruas, jadi min 2Y. Nah, jadi sudah ketemu X sama dengan 5 min 2Y. Berarti langkah pertama sudah selesai. Sekarang kita lakukan substitusi yang pertama, yaitu masukkan 5 min 2Y ke persamaan yang belum digunakan, yaitu 7X min 3Y sama dengan 1. Kita ganti X-nya dengan 5 min 2Y. Seperti ini. 7 kali 5, 35. 7 kali min 2Y, min 14Y. Dikurangi 3Y sama dengan 1. Min 14Y dikurangi 3Y. Berapa? Betul, min 17Y. Ya. Agar Y-nya ketemu, berarti 35-nya pindah ruas. Seperti ini. Min 17Y sama dengan 1. 35 pindah ruas, jadi min 35. Atau 1 kurangi 35 min 34, berarti min 17Y sama dengan min 34. Berarti Y-nya ketemu berapa? 2. Dari min 34 dibagi min 17. Y-nya sekarang sudah ketemu. Berarti kita lakukan substitusi yang kedua, yaitu mengganti Y-nya sama dengan 2 ke persamaan hasil langkah pertama, yaitu 5 min 2Y. X sama dengan 5 min 2Y. Y-nya kita ganti dengan 2. 5 dikurangi 2 kali 2, berarti 5 kurangi 4. Berapa 5 kurangi 4? X sama dengan 1. Karena X-nya sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu, maka himpunan penyelesaian sudah ketemu, yaitu 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Mana jelas ya? Oke. Oke, itu dari saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda lonceng ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Itu dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.